Saya Steven Wijayaho. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek topografi akuarium grup 1. Dan di kelompok kami ada Yosef, ada Samuel Berlim, Dominic, Wilson, Sharon, dan saya sendiri, Steven. Jadi pada introduction-nya yang pertama kita akan membuat akuarium untuk kura-kura hewan piaraan Dr. Calvin. Dr. Calvin menginginkan akuarium yang begitu spesifik. Oleh sebab itu dengan model Cartesius XYZ dengan X koordinat 0 sampai 200, Y koordinat 0 sampai 50, dan Z koordinat 0 sampai 100. Kriteria wajibnya, yang pertama, ketinggian tanah tidak melebihi akuarium. Kedua, fungsi topografi kontinu di sepanjang sumbu X. Ketiga, ada 2 bukit yang keluar dari permukaan air. Keempat, ada 3 daerah perairan yang terpisah, dan ketinggian airnya harus sama. Dan yang kelima, volume air di akuarium tepat 200 liter. Our second goal. Yang pertama, ada 3 bukit di permukaan air. Kedua, volume air di ketiga danau tersebut sebisa mungkin harus rata. Ketiga, panjang interval di atas permukaan air sebesar-besarnya. Dan keempat, volume daratan diharapkan sekecil-kecilnya. Nama saya Samuel Super Halim dari Prodi ASD. Jadi untuk di topografi ini kami menggunakan fungsi piecewise, 2 fungsi gelombang sederhana, dan dibuat sebagai untuk fungsi gelombang sederhana ini ada Y sama dengan A sin Px per B. Jadi A, semakin besar A, semakin tinggi bukit dan semakin dalam lembah. Dan untuk B adalah untuk memperbesar gelombang. Kami juga menggunakan transformasi fungsi untuk ke kanan X min K dan ke kiri plus K, ke atas X plus K, ke bawah min K. Dan untuk determinan sumbu X min berada di depan F, sedangkan untuk determinan sumbu Y berada di dalam F dan kurung min X. Jadi ini merupakan hasil dari fungsi topografi yang telah kami buat. Seperti yang dapat dilihat telah memenuhi kriteria, yaitu 2 bukit di atas permukaan air sama, dan ada 3 bukit di bawah permukaan air. Jadi ini merupakan fungsi-fungsi tersebut seperti yang dapat dilihat. Ini untuk fungsi F, untuk fungsi G, H, I, J, K, F, dan R. Untuk ketinggian air sendiri, ketinggian airnya sendiri adalah 67356 cm, 67,356 cm. Kemudian volume airnya 200,001 liter, dan volume tanahnya sekian. Oke. Jadi nama saya Dominic Cahyadi dari Prodi ASD, dan di sini kita memecahkan menjadi 3 bagian sini, bagian tengah, dan bagian sini, dan bagian kanan dan kirinya itu sama. Dan untuk mencari luas areanya kita mengintegralkan garis di bawah ini, terus dikurang integral dari fungsi ini. Tapi di sini kan fungsinya dipecah. Di sini kayak ada F sampai G, terus G sampai H, makanya di sini integral, di sini garis ini diintegralkan dan dikurangkan dengan integral yang ini, dan kita mendapatkan bagian yang F sampai G. Terus kalau integralkan lagi, kita yang bagian dari G sampai H, G sampai bagian sini, terus kita integralkan, terus kita dapat integral yang ini, terus kurang integral yang ini, terus kita dapat luas areanya. Terus kan ini yang bagian sini sama dengan yang bagian sini, terus tinggal yang bagian tengahnya. Bagian tengahnya ini sama, kita tinggal cari integralkan yang bawah sini, garis sini, terus dikurang dengan integral luas yang kurva ini, dan kita tinggal kurangi, terus dapat luas areanya berapa. Tapi di sini juga ada I dan J, jadi kita pisahkan, di sini juga dipisah. Jadi di sini kalau misalkan totalkan, kita volume ditotalkan, hasilnya adalah 4000. Jadi ini kan kita kan ini kalau total luas area kan dia 400, tapi kita mau konversi ke meter kubik, sentimeter kubik, maka kita kali 50 terus dibagi 1000 dapat 200 liter. Di ini adalah menghitung luas tanah. Jadi kalau hitung luas tanah kita kalau misalkan hitung luas tanah kita langsung integralkan fungsinya. Jadi integralkan dari fungsi F sampai G, kita integralkan cari luas areanya, dan di sini kita bisa lagi soalnya kan F sampai G, terus di sini ada sini
Ini fungsinya beda lagi. G sampai H kita cari integralnya berapa, terus di sini H sampai I cari integralnya berapa, I sampai J terus integralnya berapa, terus ini juga sama. Diulang lagi dia sampai kita ketemukan semua luas areanya dan tinggal ditambah semua luas areanya. Dan di sini volume tanahnya adalah 448,9, tapi di sini kan dia totalnya segini kan 8.978, tapi kita konversi lagi ke meter kubik, makanya dikali 50 terus dibagi 1000. Perkenalkan, nama saya Wilson dari IPDA 2024. Jadi sebagai penjelasan yang tadi itu kita membuat grafik akuarium yang lumayan rumit. Jadi ya sedikit cuma. Ini hasil kerja kita. Jadi lebih simpel dari yang sebelumnya. Ya, jadi kriteria yang kita menjadikan goal itu adalah 2 bukit di atas permukaan air dengan 3 bukit di bawah permukaan air. Nah ini 2 bukit di atas permukaan air, di permukaan air ini. Nah 3 bukit yang mana? Ini ini tanda pandangnya tidak mengarahkan ke garis yang lurus ya. Ini ada bukit di sini, kecil banget, tingginya segini. Lalu yang untuk airnya di sini airnya 3. Lalu, nah di airnya ini di bagian yang kotak tadi itu yang di bawah itu kayak begini sebenarnya. Jadi trapesium, tapi ini bukitnya kayak gini di sini. Ini bukit kecilnya tadi. Nah, cara cari airnya ini tuh permukaan air dikurang dengan fungsinya. Jadi contohnya yang A itu permukaan air dikurang fungsi yang garis ini, Nah, jadi dapatlah A karena A dengan C sama, jadi kita samakan aja. Yang B nya juga sama, ini dikurang fungsi yang bawah ini, dapat C, dapat lebih. Jadi yang karenya sama, jadi 2A ditambah B-nya. Sini. Jadi gini. Senyum. Semuanya, nama saya Syarna Sheila De Vries dari Prodi IPDA. Nah, saya akan menjelaskan cara menghitung luas tanah dari model topografi yang model kedua satu ini. Nah, pertama kita ketahui bahwa di sini ada bagian-bagian dari model kedua akuarium topografi ini. Kita membaginya menjadi luas daerah yang ada. Luas daerah permukaan tanah yang pertama ini merupakan luas trapesium, kita menjadi dari 3 bagian. Nah, di 3 bagian ini kita mengetahui bahwa A dan C-nya itu merupakan luas daerah permukaan yang sama. Nah, setelah itu kita melihat di bagian pojok luar kiri dan kanan itu merupakan luas daerahnya juga sama. Lalu kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, kita mempunyai 6 segitiga yang sama bentuknya. Lalu kita mencari luas integral dari segitiga itu merupakan 23, dan karena kita ketahui karena segitiganya ada 6, jadi 23 kali 6. Lalu di sini kita mempunyai fungsi yang bernama fungsi M. Nah, kita menghitung dengan menggunakan luas integral. Jadi luas integral dari 30 sampai 80 dari fungsi M itu kita ketahui hasilnya 2350. Lalu terdapat fungsi D. Fungsi D integral dari 110 sampai 170. Kita menggunakan di atas, di bawah itu merupakan D, fungsi D, dx sama dengan 2820. Kita ketahui luasnya. Lalu untuk bukit kecilnya kita juga mengetahui bahwa di bukit kecil ini terdapat 3 luas daerah permukaan tanah yang sama. Lalu kita ketahui integral dari 1 sampai 29 ini merupakan fungsi F yang ada 0,66. Tapi karena kita ketahui ada 3 bagian yang sama, berarti untuk ini dikali dengan 3. Lalu setelah itu kita jumlahkan, masukkan semua, kita mengetahui 5.310 cm². Kita butuh untuk mengubahnya ke desimeter kubik. Nah, ini merupakan penjumlahan dari akuarium. Untuk satuannya 5.310 cm². Nah, kita butuh mengubahnya untuk desimeter kubik. 50 merupakan lebar dari akuarium tersebut, dan karena kita mau konversinya ke desimeter kubik, kita bagi 1000 dikali 5.310 sama dengan 265,5 desimeter kubik. Itu merupakan luas tanah dari topografi akuarium yang model kedua. Saya Yosef Harlayer dari IPDA 2024. Oke, sekarang kita akan menilai dari 2 kelompok, yaitu kelompok 2 sama kelompok 4. Manakah yang lebih memenuhi kriteria? Oke, jadi kita lihat. Yang pertama itu
kriteria yang harus dipenuhi yaitu pertama continue, ketinggian tanah di bawah 100 cm, 2 bukit di atas permukaan air, ada 3 perairan yang terbagi ketinggian air di masing-masing perairan sama, dan volume air harus 200 liter. Dan ini bonus kriterianya itu ada 3 bukit di bawah permukaan air, volume air di 3 perairan serata mungkin, dan panjang interval yang keluar dari permukaan air itu seluas-luasnya, dan kemudian volume di daratan diharapkan sekecil-kecilnya. Oke, jadi kita lihat untuk yang pertama, yang kelompok 2, kita bisa lihat ada 2 bukit. Oke, 2 bukit di atas air memenuhi ketinggiannya, airnya sama, ketinggian tanahnya tidak melebihi dari 100, dan kemudian ada 3 bukit di bawah air. Jadi cara untuk kita hitung luas airnya di sini adalah karena ini hanya satu fungsi, jadi lebih gampang untuk menghitungnya. Jadi kita ambil saja titik dari titik potongnya ini, misalkan ini A sama B, jadi itu kita integral dari A sampai B, ketinggian air dikurang dari fungsinya, itu bakal dapat. Dan karena kita bisa lihat di sini itu hasilnya sama, jadi itu bisa serata mungkin, dan memang dalam perhitungan itu 200 liter. Jadi kelompok 2 itu memenuhi hampir semua, ya bisa dibilang sudah memenuhi semuanya. Tapi yang bonus kriterianya itu panjang interval, itu dihitung dari titik potong sini sampai sini, dan dijumlahkan dari sini sampai sini. Itu cara hitungnya. Kita dapatkan titik potong panjang intervalnya itu 49 atau ya 49,3 cm, volume yang daratannya itu 338,8 ya desimeter kubik. Dan kemudian lanjut ke kelompok 4. Di kelompok 4 juga bisa kita lihat sama, 2 bukit di atas permukaan air, 3 bukit di bawah permukaan air, dan ketinggian airnya sama. Oke, jadi kita bisa lihat sama juga. Tetapi di bagian sini continue, di bagian pertama itu karena fungsinya fungsi piecewise itu tidak sama pas. Jadi misalkan fungsi f dengan fungsi g di titik sini itu nilainya tidak sama. Tetapi tidak samanya itu hanya tidak sama 5 angka di belakang koma lah. Jadi oke lah, bisa dibilang sama. Sisanya yang lain itu oke. Jadi karena untuk melihat mana yang lebih banyak memenuhi, jadi kita memilih. Oh ya, ini itu untuk perhitungan itunya, luas airnya semua di sini. Karena di sini juga kita bisa dilihat dari kelompok 2 sama kelompok 4, sudah pasti kelompok 4 lebih besar volume untuk tanahnya daripada kelompok 2. Dan jadi yang lebih bagus itu adalah kelompok 2. Oke, sekian dan terima kasih.